Halo, selamat datang mahasiswa kelas Psikologi Seni. Nama saya Satwika, dan pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu pendekatan teori pada seni, yakni psikoanalisis. Nah, kuliah kali ini secara garis besar akan membicarakan dua pendekatan psikoanalisis pada seni. Yang pertama adalah pendekatan Freud, dan yang selanjutnya adalah teori menurut Jung. Baiklah, mari kita pertama-tama secara kilas balik melihat kembali konsep dasar psikoanalisis Freud. Saya percaya Anda semua sudah berulang kali mengulas teori ini pada beberapa mata kuliah psikologi sebelumnya. Nah, menurut Freud, pada prinsipnya, psyche itu terdiri dari 3 layer, yakni id, ego, dan superego. Id adalah merupakan prinsip kesenangan atau pleasure principle yang bersumber pada insting primitif. Nah, id ini terdiri atas insting kehidupan atau insting seksual atau eros ya, yang di dalamnya terkandung libido. Kemudian juga ada insting agresif atau kematian yang seringkali disebut dengan thanatos. Id ini bersifat impulsif dan tidak kita sadari ya, dan dia merespon segera pada kebutuhan dan keinginan dasar manusia. Layer selanjutnya adalah ego sebagai prinsip realita yang mengontrol dorongan id. Ego juga memediasi id dan superego. Ego ini berusaha secara realistis dalam memenuhi keinginan id, di mana ego mempunyai proses berpikir yang rasional, realistis, dan berorientasi pada problem solving. Kemudian superego atau moral principle adalah nilai dan moral masyarakat yang kita pelajari dari orang tua dan masyarakat. Superego ini berkembang sekitar usia 3-5 tahun ya, saat fase falik dalam tahap perkembangan psikoseksual. Fungsi superego adalah utamanya mengontrol dorongan id, terutama dorongan yang dilarang oleh masyarakat ya, seperti seks atau agresi. Pendek kata, individu dengan id, ego, dan superego yang dapat berjalan secara seimbang dan beriringan adalah individu yang sehat mental. Akan tetapi, jika terdapat konflik antara id, ego, dan superego yang tidak dapat diselesaikan, maka akan menyebabkan gangguan psikologis. Nah, teori Jung ini juga membicarakan tentang defense mechanism dan interpretasi pada mimpi dan simbol yang akan kita bicarakan selanjutnya dalam menelaah seni. Lalu bagaimana sih sebenarnya hubungan Freud dengan seni? Long story short, Freud ini adalah penggemar seni ya. Dia menyukai lukisan dan juga menganalisis beberapa karya seni menggunakan teorinya. Dua di antara bukunya yang menulis atau mengulas analisis karya seni adalah Leonardo da Vinci dan A Memory of His Childhood dan The Moses of Michelangelo. Nah, psikoanalisis oleh Freud ini memandang kreativitas ini bersumber dari psikopatologi, yakni konflik-konflik psikologis yang tidak terselesaikan pada seorang individu. Nah, di dalam kreativitas karya seni ini, yang dihasilkan individu itu terkandung hal-hal yang direpresi oleh individu tersebut, berupa dorongan instinktif, ya, libido, atau dorongan seksual. Dan menurut Freud, kreativitas ini terbentuk karena adanya sublimasi dari dorongan libido-libido tersebut. Lebih jauh, karya seni yang memang merupakan objek fantasi yang diciptakan secara sadar oleh si artis, namun sebenarnya merepresentasikan hal-hal yang lebih mendalam yang mengakar pada kedalaman psyche artis tersebut, yang sebenarnya mengandung konflik-konflik yang tidak terselesaikan dan dorongan-dorongan seksual yang terpendam atau tidak disadari. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana psikoanalisis digunakan oleh Freud untuk menganalisis Leonardo da Vinci berdasarkan salah satu karya lukisannya, yakni Madonna and Child with Saint Anne. Nah, ingat bahwa psikoanalisis ini menekankan pada insting primitif, seksualitas dan konflik yang direpresi, dan defense mechanism. Nah, sehingga melalui lukisan tersebut, Freud berpendapat bahwa Leonardo itu mempunyai dua figur ibu,
dan dia tidak mempunyai figur seorang ayah, dan Leonardo ini terstimulasi seksual secara dini oleh ibunya karena tidak ada figur ayah atau suami tersebut. Freud juga menganalisis bahwa Da Vinci cenderung kekurangan tendensi heteroseksual, atau dalam hal ini dia lebih kepada homoseksual, dan juga Leonardo mempunyai kecenderungan narsisistik. Menarik bukan? Analisis psikoanalisis terhadap karya seni. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, kita akan membahas defense mechanism, ya, atau mekanisme bertahan dalam psikoanalisis. Nah, Anda mungkin masih ingat bahwa defense mechanism ini adalah sebuah strategi psikologis yang kita lakukan secara tidak sadar untuk melindungi diri kita sebenarnya dari kecemasan atau ancaman yang berakar dari perasaan atau pikiran yang tidak dapat kita terima. Nah, menurut psikoanalisis terdapat beberapa macam defense mechanism ya. Anda mungkin masih ingat seperti represi, denial, projection, displacement, regression, dan sublimation. Nah, sublimasi di sini digunakan untuk memuaskan impuls-impuls primitif atau libido kita melalui objek pengganti, dalam hal ini keseniannya, sehingga itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, libido atau impuls primitif dan instinktif yang tersimpan dalam diri kita tersebut itu dapat berupa keinginan-keinginan, pengalaman traumatis, ketakutan, ambisi, dorongan seks, dan sebagainya. Nah, pada bentuk kesenian, bentuk seni, impuls instinktif ini seperti libido seks atau agresi disublimasi sehingga terbentuk pada bentuk kreasi kesenian. Nah, kreasi kesenian ini kemudian bisa diterima secara sosial, ya, sehingga menjadi bentuk ekspresi dari individu yang membuat karya seni tersebut. Nah, salah satu genre atau aliran lukisan yang mencerminkan konsep sublimasi ini secara nyata adalah aliran surrealisme, ya, di mana libido atau dorongan-dorongan instinktif dari seorang manusia atau individu dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk simbol pada lukisan surrealisme. Nah, karakteristik aliran surrealisme ini antara lain adalah objek-objek yang tidak nyata, ya, atau seolah-olah hanya dalam mimpi kita gitu, karena terdistorsi begitu realitanya, sehingga bentuknya mungkin sedikit absurd, bahkan simbolik. Mungkin sebagian dari kita akan berpendapat bahwa bentuk-bentuk dalam lukisan surrealisme itu aneh begitu ya. Tapi karena terdisplay secara estetika dalam lukisan dan sehingga gambar-gambar aneh tersebut masih bisa diterima dan tersampaikan maknanya di masyarakat. Nah, kemudian selain sublimasi, defense mechanism lain yang dapat kita lihat pada proses kesenian adalah regresi. Ernest Chris dalam bukunya Psychoanalytic Exploration in Arts pada tahun 1952 memaparkan bahwa proses kreatif itu terdiri dari dua fase yang masing-masing melibatkan pergantian level psikik yang berkaitan dengan fungsi ego individu. Nah, fase pertama adalah inspirational phase atau fase inspirasional, di mana pada fase awal ini seorang artis mengawali penciptaan seni dengan secara pasif atau secara reseptif terhadap impuls id-nya. Hal ini sejalan dengan proses regresi, ya, di mana impuls dan dorongan id yang semula tersembunyi dan tidak disadari itu muncul ke permukaan untuk bisa berkomunikasi dengan ego. Dalam hal ini melalui penciptaan karya seni. Nah, pada fase ini seorang artis ini tandanya adalah mengalami semacam gairah atau seolah-olah dia dibimbing oleh kekuatan di luar dirinya, itu sehingga bisa dengan spontan, dengan ekspresif menuangkan hasil pikirannya dalam hasil karyanya. Kemudian setelah itu, fase selanjutnya adalah fase elaborasional, di mana fungsi ego kemudian teraktifkan. Nah, ego di sini bertindak sebagai reality testing, ya, di mana seorang artis menggunakan egonya, kemudian memoles karyanya yang semula menggunakan fase inspirasional tersebut, sehingga bisa terformulasikan, bisa terelaborasi, terorganisasi, diedit, dan kemudian dapat dikomunikasikan pada audiens, ya, karya seninya tersebut.
Nah, fase inspirasional ini menyumbang konten karya seni, sedangkan fase elaborasional itu bertanggung jawab untuk mentransformasikan konten seni tersebut pada bentuk yang dapat dikomunikasikan kepada pemirsanya. Nah, berkaitan dengan regresi ini, kemudian terdapat istilah psychotic arts, ya, di mana psychotic arts ini merupakan sebutan bagi karya seni yang mempunyai fungsi utama restitutif daripada komunikatif. Artinya psychotic art ini sifatnya terlalu personal begitu bagi artisnya, sehingga tidak dapat dikomunikasikan pada audiens. Baik, setelah membahas teori psikoanalisis Freud terhadap seni, maka kita akan beranjak pada teori psikoanalisis oleh Jung. Nah, kita sedikit flashback lagi mengenai teori utama Jung. Menurutnya, psyche ini juga terbagi-bagi menjadi beberapa bagian ya atau layer ya, yakni kesadaran, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Kesadaran ini adalah hal-hal yang kita sadari, ya, utamanya ego kita sebagai organizer-nya, gitu ya. Nah, dalam kesadaran ini berupa sosok well organized yang kita tampilkan di muka umum kita sehari-hari. Kemudian selain itu ada layer ketidaksadaran yang terdiri dari ketidaksadaran personal. Di sini termasuk hal-hal yang tidak kita sadari seperti hal-hal yang kita lupakan, pengalaman yang tidak kita ingat, hal-hal buruk yang kita kubur, dan lain sebagainya. Nah, ketidaksadaran personal ini dapat terbawa ke kesadaran tergantung dari konteks situasi. Selanjutnya adalah collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif, adalah hal-hal yang dipahami secara universal. Ya, hal-hal yang tidak disadari oleh manusia namun dipahami secara universal karena hal-hal tersebut sudah tertanam pada diri kita dan tertulis pada gen kita, jadi diturunkan secara genetik. Nah, menurut Jung, manusia itu berbagi pola-pola instingtual yang umum dan bisa kita pahami bersama, dan hal ini terdapat pada yang namanya archetype. Nah, ini sedikit mengulas perbedaan antara konsep Freud versus Jung mengenai ketidaksadaran ya. Jadi kalau Freud dia memandang ketidaksadaran ini sebagai hal yang direpresi dan berpotensi konflik. Sebaliknya, Jung memandang ketidaksadaran ini sebagai kemungkinan atau possibilities. Dan menurut Jung, ketika berbicara tentang mimpi ini merupakan cermin dari konflik yang terpendam dan dorongan-dorongan yang tidak terpuaskan. Sedangkan Jung mendeskripsikan mimpi sebagai media yang mengandung solusi bagi permasalahan kejiwaan individu. Nah, selanjutnya dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam mimpi dan bisa juga muncul dalam karya seni, Freud berpendapat bahwa analislah yang kemudian mengartikan simbol-simbol tersebut. Sedangkan Jung berpendapat bahwa simbol-simbol tersebut harus dimaknai oleh individu atau klien itu sendiri. Nah, sebuah konsep penting dari pendekatan Jungian adalah realisasi diri atau self-realization ya, yang merupakan tujuan akhir dari mental yang sehat. Dan menyadari diri sendiri adalah suatu proses yang panjang, dan biasanya proses tersebut dimulai sekitar usia parubaya. Nah, untuk lebih memahami teori Jung tentang seni, kita kembali pada satu konsep penting dari pendekatan Jung yang berbeda dari teori-teori yang lain, yakni collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini merupakan ketidaksadaran pikiran kita yang sebenarnya sama dengan seluruh manusia di bumi ini ya, yakni berupa pola mental dan perilaku, juga berupa jejak ingatan purba yang kemudian dipahami oleh seluruh manusia. Ya, ini merupakan versi universal dari ketidaksadaran personal. Nah, beberapa contoh ketidaksadaran kolektif yang mungkin kita alami adalah déjà vu, atau kita pernah mengalami hal yang sama di waktu lampau gitu ya. Dan kemudian juga perasaan terkoneksi pada simbol-simbol, gambar, tempat, atau orang-orang tertentu.
Ketidaksadaran kolektif juga bisa dijumpai pada pola-pola serupa ya, yang tampak pada pengalaman mistis dan religi yang hadir di seluruh budaya di dunia ini. Dan juga pengalaman kreatif yang dialami atau dipahami bersama di seluruh dunia ini juga. Kemudian bahkan perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama atau perasaan terkoneksi dengan sebuah jiwa atau soulmate itu juga dikatakan sebagai contoh dari collective unconsciousness. Nah, kemudian Jung juga memaparkan bahwa ketidaksadaran kolektif ini diekspresikan melalui konsep universal yang disebut dengan archetypes. Ya, archetypes ini dapat berupa tanda, simbol, pola pikir dan perilaku yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, kita dapat melihat bahwa archetype yang termanifestasikan dalam cultural forms ya, seperti mitos-mitos, cerita rakyat, agama, dan bahkan juga teraktifkan lewat imajinasi dan fantasi kita dan mimpi-mimpi kita. Dan archetype ini merupakan simbol yang berulang-ulang kali muncul dalam hal-hal tersebut. Nah, terdapat banyak macam archetype yang masing-masing terkoneksi dengan satu sama lainnya. Nah, seluruh archetype ini bekerja sama dalam membentuk fungsi individu, yang mana masing-masing archetype tersebut mempunyai fungsi spesifik pada individu tersebut. Nah, untuk memahami archetype lebih lanjut, mari kita tengok beberapa contoh archetype yang sering kita jumpai dalam berbagai bentuk budaya dan pola pikir dan perilaku, bahkan mimpi-mimpi kita. Yang pertama adalah persona atau image yang kita presentasikan di depan orang lain. Nah, setiap hari kita memakai topeng atau persona ini ya untuk berakting gitu menjadi seseorang dengan label tertentu di depan orang lain. Nah, persona ini dapat berubah sesuai kebutuhan tergantung waktu dan tempat dan tergantung kebutuhan topeng apa yang harus kita tampilkan di depan orang lain. Nah, saat ini mungkin kalian sedang memakai topeng mahasiswa dan saya memakai topeng dosen, gitu ya. Tapi di lain waktu, persona yang kalian pakai misalnya bisa berubah menjadi topeng seorang teman, seorang sahabat, seorang penyembuh, misalnya sebagai psikolog, seorang artis, seorang anak, dan sebagainya. Nah, archetype selanjutnya adalah the shadow. The shadow ini terdiri dari insting hidup dan insting seksual kita, ya. Jadi the shadow ini merupakan bagian dari ketidaksadaran yang direpresi, seperti ide-ide, kelemahan, dorongan, insting, dan sebagainya. Nah, the shadow ini merupakan kebalikan dari tampilan yang kita pakai supaya dapat diterima secara normatif di masyarakat. Jung juga merefer shadow ini sebagai it, ya. Nah, singkatnya gitu, the shadow ini adalah suatu hal yang tidak diketahui atau sisi gelap dari kepribadian seseorang. Nah, salah satu quote menarik dari Jung adalah bahwa seseorang itu akan tercerahkan apabila dia sudah berhasil menyadari kegelapan dari di dalam dirinya, begitu. Bukan saat dia membayangkan cahaya. Nah, selanjutnya adalah archetype anima dan animus yang pada intinya adalah dalam diri individu terdapat sisi feminin dan sisi maskulin. Nah, anima animus ini berpesan bahwa true self seorang individu ini adalah seseorang yang mempunyai dua sisi ini. Dan menurut Jung, membatasi eksplorasi sisi feminin pada diri laki-laki dan membatasi sisi eksplorasi sisi maskulin pada wanita itu bisa mengakibatkan kerusakan pada perkembangan psikologisnya. Karena hakikatnya dalam diri individu, baik itu laki-laki maupun perempuan, terdapat dua sisi, yakni feminin dan maskulin. Nah, archetype selanjutnya adalah the Great Mother, adalah sebagai archetype yang menyimbolkan kreativitas, kesuburan, penyatuan seksual, pengasuhan, dan sebagainya. Archetype ini merupakan energi kreatif, gitu ya. Selain energi kreatif untuk hidup, juga energi kreatif untuk seni dan ide-ide. Namun, terdapat juga opposing side dari archetype ini, yakni sosok ibu yang destruktif, yang mungkin juga mengabaikan atau bahkan menelan dalam tanda kutip anaknya sendiri.
Kemudian archetype selanjutnya adalah the child, yang merupakan salah satu archetype yang dapat ditemui di semua kultur, ya. Dan archetype the child ini mempunyai kualitas yang positif antara lain the innocence, playfulness, spontanitas, kreativitas, energi, pengharapan, dan masa depan, begitu ya. Akan tetapi terdapat pula beberapa pola kanak-kanak yang tidak menguntungkan seperti naif, ketidaktahuan, keras kepala, moody, dan over dependence. Nah, selanjutnya adalah archetype the hero yang juga jamak muncul di setiap budaya, cerita, mitos, karya seni, film, dan sebagainya ya. Nah, the hero ini biasanya bermula dari orang dewasa, orang biasa yang kemudian menjalani perjalanan yang berbahaya atau challenging sehingga kekuatannya terbentuk dan dia bisa melampaui ujian, mempunyai kekuatan super ya dan membasmi kejahatan begitu. Setelah itu hero biasanya akan pulang ke rumah di mana dia kemudian berubah menjadi lebih dewasa dan mengalami individuasi. Lalu archetype selanjutnya adalah the wise old man yang merepresentasikan kebijaksanaan dan level kesadaran yang lebih tinggi. Archetype ini juga menyimbolkan pengalaman yang luas, pertumbuhan dan potensi, dan biasanya dipersonifikasikan sebagai sosok ayah, kakek, guru, filosofis, atau pendeta. Ada juga archetype yang disebut the trickster yang mempunyai karakter sebagai orang yang bodoh namun bijak atau wiseful ya. Nah, archetype ini juga muncul di berbagai bentuk budaya dan karya seni. Trickster ini bisa saja seseorang yang licik, bodoh, atau bahkan keduanya. Namun melalui trickster, otoritas ini dapat terganggu gitu dengan pertanyaan-pertanyaan dan sifatnya yang rebellious, melanggar aturan dan mempermainkan penguasa gitu. Namun menariknya, trickster di sini mampu membolak-balikkan keadaan sehingga dapat mengubah perspektif dan menawarkan solusi baru kepada masyarakat. Kemudian archetype yang selanjutnya yang terakhir akan dibahas di sini adalah the self yang merepresentasikan tergabungnya ketidaksadaran dan kesadaran dalam diri seseorang. Nah, the self ini diibaratkan sebagai wholeness atau kesatuan dan integrasi atau penyatuan. Jung seringkali merepresentasikan the self ini sebagai lingkaran, persegi, atau mandala. Nah, sebenarnya terdapat berbagai macam archetype lain yang tidak saya paparkan di sini, namun dapat Anda cari dan Anda temukan dalam berbagai cerita mitos, bentuk budaya, seni, simbol-simbol, dan lain sebagainya, yang menurut Jung merepresentasikan ketidaksadaran kolektif kita yang menyimpan makna bagi masing-masing individu dan menjadi kunci dalam pertumbuhan psikologis kita. Nah, sama seperti Freud, Jung juga menekankan pentingnya interpretasi mimpi. Menurut Jung, archetype-archetype tadi termanifestasikan dalam mimpi-mimpi kita. Nah, dengan menganalisis mimpi, kita dapat menemukan hal-hal dalam diri kita yang tidak kita sadari sebelumnya. Dan Jung percaya bahwa mimpi ini merefleksikan proses yang dapat mengekspresikan intuitive feelings kita ya dan ide-ide dan hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, dengan memberikan makna pada simbol-simbol yang muncul dalam mimpi, menurut Jung itu dapat membawa resolusi terhadap konflik-konflik internal dalam diri kita. Karena apa? Karena simbol itu mempunyai makna yang beraneka ragam dan masing-masing dapat membangkitkan ide-ide atau respon-respon yang baru. Dan dengan menganalisis simbol-simbol yang sering muncul, itu akan memfasilitasi pertumbuhan dan bisa memfasilitasi penyelesaian konflik dalam diri individu. Nah, berikut ini merupakan contoh simbol-simbol yang sering muncul ya seperti air, laut, sungai, mangkuk, langit malam, matahari, bulan, pohon, lingkaran, segitiga, salib, yin yang, bahkan juga termasuk simbol-simbol yang tubuh kita sering lakukan begitu ya. Gestur yang sering kita lakukan atau warna-warna yang sering kita pakai dalam keseharian. Atau suara musik yang kita sukai dan sebagainya. Nah, Jung sendiri juga berpendapat bahwa kreativitas
Dan seni merupakan aspek penting dalam pertumbuhan psikologis. Bagi Jung, kreativitas ini merupakan misteri ya, yang sangat erat kaitannya dengan archetype. Nah, Jung berpendapat bahwa kreativitas ini merupakan animasi dari ketidaksadaran tentang archetype-archetype tersebut. Nah, di sini seniman kemudian mentranslasikan archetype yang tersimpan dalam diri manusia menjadi bentuk-bentuk kesenian berupa bahasa, gambar, suara, dan sebagainya. Nah, seni di sini mengandung dan memberikan bentuk proyeksi terhadap archetype-archetype tersebut.